Halo semuanya, aku udah lama banget nggak bikin video nih. Aku juga bingung mau bikin video apa karena beberapa hari ini sibuk banget. Tapi kali ini aku mau review produk salon yang sehari-harinya aku pakai di salon. Kalian mau tahu apa aja yang aku pakai? Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, kali ini aku mau review produk smoothing dulu deh. Kalau di salonku untuk sekarang aku pakai dua produk yang kerjasama sama aku. Satu Go Straight dan yang kedua itu Be Fresh. Aku review ininya dulu ya, produk smoothingnya dulu. Kalau Be Fresh kayak begini. Jadi dia ini satu kotak sudah ada dua obat ya. Step pertama sama step kedua. Jadi dia ini sudah include jadi satu. Tapi terkadang kan ada beberapa produk itu yang dijual terpisah. Nah, kalau apa namanya? Apa itu? Bukan Befresh. Go Straight itu kayak gini, sebentar aku ambilin. Kalau Go Straight kayak gini, ini step satunya Go Straight. Jadi kalau yang Beverage tadi itu dia ini cuman satu varian aja, bisa dipakai untuk rambut lurus atau natural alami, bisa dipakai untuk rambut resisten, sensitif, keribu segala macam, itu jadi satu. Tapi kalau Go Straight ini sendiri-sendiri, rambut normal sendiri, strong sendiri. Strong ini biasanya dipakai untuk rambut-rambut yang ekstra keriting. Kalau yang lurus-lurus, kalau kayak aku gini kan rambutnya dasarnya lurus tapi lurusnya bukan lurus sapu, itu biasanya bisa pakai normal. Tapi kalau yang keriting-keriting ngombak-ngombak gitu atau keriting keribu bisa pakai yang strong. Tapi kalau Befresh tadi itu bisa dipakai untuk semua jenis rambut. Nah, dalamnya kayak gini. Ini step satunya. Kalau ditanya enak mana pengerjaannya antara satu obat ini dengan obat yang lain, kalau untuk pengerjaannya itu, kalau menurut sepengalaman aku ya, sebentar. Kalau Befresh ini dia karena dia sangat-sangat lembut ya, hampir sama dengan Supra. Kalau diaplikasiin di rambut, dia ini lembut banget. Itu lembut banget. Kalau misalkan orang-orang yang mau hasil smoothingnya sangat-sangat lembut bisa pakai ini, karena dia dari obatnya pun sangat-sangat lembut memang, nggak terlalu keras juga. Terus kalau untuk Go Straight ini teksturnya hampir sama kayak ini, apa itu, Metrik, Makarizo, itu hampir sama kayak begitu. Tapi sebenarnya semua obat itu tidak ada beda, tergantung cara kitanya aja. Tergantung cara kita pengaplikasian dan tekniknya seperti apa. Soalnya apa? Terkadang setiap rambut itu beda-beda cara pengaplikasiannya. Kalau misalkan kalian dapat rambut yang modelnya seperti rambut aku gini, otomatis kalian tidak bisa samakan dengan kalian smoothing rambut yang normal dalam arti belum pernah tersentuh sama obat-obatan smoothing sekalipun. Jadi waktu pengaplikasiannya nggak bisa kering, harus setengah-setengah basah ya, sekitar 60% kering lah atau 50% kering. Dan itu pun harus dioles yang bagian atas dulu, yang bagian warna kayak begini bawahnya itu tunggu nanti 30 menit kemudian. Supaya apa? Supaya tidak terjadi rambut ngekrus. Soalnya kalau rambut udah ngekrus itu susah banget untuk dibenerin. Mau kita catok kayak bagaimanapun itu sangat susah untuk dibenerin.
Dan ini sering kali terjadi sama orang-orang yang smoothing rambut. Maka dari itu kita tuh harus benar-benar mengerti produk apa yang kita pakai, tekniknya seperti apa, cara pengaplikasiannya seperti apa. Kelihatannya sepele, tapi ini berpengaruh sama rambut. Selama ini yang aku alami itu kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu lah, kalau kalian pakai produk A, ciri-cirinya tuh kayak bagaimana. Nanti kalau kalian sudah sering pakai itu, kalian pasti mengerti. Jangan sampai kalian coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, akhirnya kalian nggak mengerti semuanya. Lebih baik dipahami dulu. Pahami satu produk, kalau menurut kalian cocok ya kalian pakai, kalau kalian merasa tidak cocok ya kalian bisa ganti brand sesuai dengan keinginan kalian. Dan selama yang aku pakai terus-terusan beberapa tahun ini ya 2 produk ini, karena memang menurutku bagus dan hasilnya juga memuaskan. Nah, kayak gini nih. Terus aku ada produk-produk lain yang biasanya aku pakai karena aku memang kerja sama 2 merek ini maksudnya. Jadi aku pakai segala sesuatunya otomatis 2 produk ini. Mulai dari color aku pakai Befresh juga. Terus untuk produk hair mask, cream bath itu aku pakai punya Befresh sama punyanya Go Straight. Terus apa lagi ya? Keriting juga kayak gitu. Keriting aku pakai punyanya Befresh. Ini bener-bener loh, kita masih pakai baru kita kasih di rambut yang bener-bener lurus udah jadi keriting. Jadi ini rekomen banget untuk produk ini. Kalau kalian pengen keriting permanen, salon-salon yang susah banget cari produk yang bener-bener bisa rambut itu cepet keritingnya dan gak makan waktu, kalian pakai ini aja. Harganya relatif gak terlalu mahal juga dan terjangkau, cuman yang pasti harus benar-benar mengerti karakteristik produk ini dulu ya sebelum pakai. Kalau selama yang aku pakai sih ini oke. Tidak ada masalah, tidak ada komplain sama sekali. Warna pun juga sama, aku pakai color lightnya punyanya Befresh, aku juga pakai Go colornya punyanya Go Straight. Jadi 2 produk ini aja yang aku pegang selama ini dan hasilnya juga bagus. Kalau kalian para pelaku usaha salon, kalau masih baru-baru gitu bingung mau pakai produk apa, kalian coba aja kedua produk ini, pasti kalian akan ketagihan untuk ini ya, untuk pakai terus-terusan, karena memang produk ini benar-benar menurut aku bagus. Kalau nggak bagus pasti aku sudah cut, karena dulu aku banyak banget pakai produk smoothing, ada 8 brand yang aku pegang dan jatuh pilihanku sama ini. Di samping itu kayak produk ini ya, Befresh ini, dia orang dari pihak salesnya, distributornya itu tidak pelit. Dia sering kali support kita para pelaku usaha salon untuk kayak support, entah itu sisir, entah itu handuk, entah itu cap potong, entah itu apa tempat semir, hal yang kecil tapi kita sebagai pelaku usaha salon itu seperti diperhatikan. Contohnya kayak misalkan kayak aku minta banner gitu, banner salon dengan ukuran yang sesuai dengan aku mau, mereka berani kasih. Makanya aku selalu pakai produknya dia, bukan karena aku sudah dikasih banner terus aku pegang produknya dia, aku selalu pakai produknya dia, enggak. Memang sebelumnya itu dari semuanya aku suka pakai produk ini karena memang bagus. Di samping itu bosnya juga loyal sekali, itu yang aku suka. Enak dibuat kerjasama karena namanya orang usaha itu pasti kan ya saling tolong menolong lah ya. Hal kecil jadinya dia kasih kita sesuatu yang misalkan ya cap atau apa, itu kan daripada kita harus beli ya atau bagaimana, kita disupport untuk hal-hal kayak gitu. Jadi kita makainya pun enak. Jadi kita mempelajari benar-benar satu produk ini tuh benar-benar gitu loh. Nggak asal sekali misalkan kena kasus gitu terus kita kata aku nggak mau pakai produk itu, jelek. Jangan seperti itu. Kita yang betul itu dipahami dulu satu produk itu seperti apa dulu. Baru kita akan mengerti benar-benar
oh produk ini tuh kayak begini, produk ini tuh kayak begini, cirinya kayak begini, ini untuk yang rambut seperti ini kan harus paham. Jadi tidak bisa kita menyalahkan satu produk hanya karena kita melakukan kesalahan, misalkan gagal smoothing atau apa. Kita nggak bisa menyalahkan satu produk itu, karena pada dasarnya bahan dasar obat smoothing itu semuanya sama. Cuman mungkin yang membedakan adalah entah itu dikasih keratin atau entah dikasih yang lain, dan yang pasti packagingnya berbeda dan nama brandnya juga berbeda. Tapi secara keseluruhan bahannya pun sebenarnya sama. Jadi kalau ada para pelaku usaha salon yang bilang, jangan pakai produk itu jelek, ini jelek, itu jelek, jangan sayang, jangan pernah melihat seperti itu. Kita pahami dulu satu produk ini seperti apa. Kalau kalian cocok ya silakan dipakai. Tapi terkadang kalau ada orang yang tidak cocok dengan satu produk itu, menyalahkan produknya, itu nggak benar. Terkadang itu kita harus observasi rambut customer juga. Terkadang yang jadi sumber masalah itu rambut customer, bukan sebuah produk. Itu yang harus kita benar-benar jeli. Jangan kita termakan omongan customer datang ke salon, misalkan komplain, kenapa rambut saya begini, kenapa rambut saya jadi begitu, gara-gara smoothing misalkan. Kita lihat dulu, kalau rambutnya dasarnya sudah tidak bagus, sudah rusak dan berkali-kali terkena pewarnaan ataupun terkena obat smoothing, itu otomatis rambutnya sudah nggak karu-karuan dalam arti kurang perawatan. Dan ini yang kurang disadari sama orang gitu loh. Makanya orang cenderung menyalahkan salon atau menyalahkan produk, ya kan? Dan salon menyalahkan produk, itu yang nggak bisa. Kita harus benar-benar pahami, ya kan? Jangan terpaku karena menyalahkan sebuah produk. Produknya tidak salah, ya. Yang salah itu mungkin kita kurang pemahamannya dan jenis karakter rambut customer itu sendiri. Makanya dibutuhkan yang namanya perawatan. Terkadang kan orang malas untuk perawatan, ya. Kelihatannya sepele, hanya sekedar kerimbat dioles-oles terus dimasas sedikit dengan servis salon, entah itu dimasas di punggung ataupun di tangan. Kelihatannya kan sepele banget, tapi itu sangat bermanfaat buat rambut. Contohnya rambut aku sendiri. Aku sering banget diwarna. Kebetulan ini aja beberapa bulan ini aku nggak warna. Tapi rambut aku tetap bagus-bagus aja, tetap lemas, nggak kaku, nggak bagaimana. Karena aku menyadari pentingnya yang namanya perawatan rambut. Muka juga perlu dirawat, apalagi rambut gitu loh. Jadi kalau buat kalian para pelaku usaha salon, jangan pernah dengerin orang yang lebih senior daripada kalian, lah inilah itulah. Sereknya kalian coba, kalau kalian serak pakai produk A ya dipahami benar-benar. Kalau kalian merasa cocok dan serak ya dipakai. Jangan terpaku dengan sebuah misalkan brand yang satu jelek-jelekan. Orang itu kan sering kayak gitu. Dan kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena sudah banyak orang yang bilang inilah itulah brand ini, inilah begitulah, nggak bagus ya. Jangan seperti itu. Jangan salahkan brandnya. Salahkan kalian sendiri, kenapa kalian tidak bisa memahami, itu yang penting. Ya, jangan pernah mengkambing hitamkan sebuah produk. Karena dasarnya produk itu tidak salah, ya. Ya sama dengan kalian minum obat gitu. Kalian tidak cocok minum obat A, kalian ternyata sembuhnya di B. Entah itu mungkin kandungannya yang di B ditambahin yang lain, kita juga nggak pernah tahu, kan gitu. Jadi itu aja sih yang aku mau bahas soal kedua brand ini yang aku pakai. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian kalau kalian mau bantu saya, kalian bisa subscribe. Kalian mau dibikinin apa, video apa, brand-brand apa yang aku pakai, kalian bisa WhatsApp atau bisa komen, nanti aku akan bikin video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini.